Dedi duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, menatap layar ponsel yang seolah tak memberikan jawaban atas kebosanan yang melanda. Suara dering ponsel Rina, istrinya, memecah keheningan. Rina mengabarkan bahwa ia harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan yang mendesak. Dedi merasa sedikit kecewa, tetapi ia memahami betapa pentingnya pekerjaan bagi istrinya. "Jangan khawatir, sayang. Aku akan baik-baik saja di sini," kata Dedi, berusaha terdengar optimis. Rina tersenyum, tetapi Dedi bisa melihat kelelahan di wajahnya. "Bu Ambar akan datang untuk menjagamu. Dia akan menghabiskan waktu bersamamu," Rina menambahkan. Dedi mengangguk, meskipun hatinya sedikit ragu. Ia tidak pernah menghabiskan waktu sendirian dengan ibu mertuanya, Bu Ambar. Setelah Rina pergi, Dedi merasa canggung menunggu kedatangan Bu Ambar. Ia mengingat sosok wanita itu, ibu mertuanya yang anggun, berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut hitam yang mulai beruban dan senyuman yang selalu hangat. Bu Ambar adalah sosok yang penuh perhatian, tetapi Dedi tidak bisa mengabaikan rasa canggung yang muncul saat memikirkan pertemuan mereka. Ketika pintu dibuka, Bu Ambar muncul dengan senyuman lebar dan membawa beberapa bahan makanan. "Halo, Dedi. Rina bilang aku harus menjagamu. Apa kabar?" "Baik, Bu Ambar. Terima kasih sudah datang," jawab Dedi, berusaha tersenyum meskipun hatinya berdebar. "Baguslah. Mari kita masak sesuatu yang enak untuk makan malam," Bu Ambar berkata sambil melangkah masuk. Dedi mengikuti, merasa sedikit lebih nyaman saat melihat semangat Bu Ambar. Malam itu, mereka memasak bersama. Dedi terkejut melihat betapa mahirnya Bu Ambar di dapur. Ia mengajarkan Dedi cara memasak masakan favorit Rina, sambil bercerita tentang masa mudanya. Dedi mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang mengungkapkan sisi lain dari ibu mertuanya. "Dulu, aku sering memasak untuk Rina dan adik-adiknya. Mereka selalu suka membantu di dapur," Bu Ambar bercerita sambil mengaduk panci. Dedi bisa melihat betapa penuh kasihnya Bu Ambar terhadap keluarganya. Saat mereka menyantap hidangan yang telah mereka buat, suasana semakin akrab. Dedi merasa nyaman berbincang dengan Bu Ambar, dan ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai ibu mertuanya, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki banyak pengalaman hidup. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Dedi merasa suasana semakin intim. Mereka berbicara tentang berbagai hal, hobi, film, dan impian. Dedi merasa terhubung dengan Bu Ambar lebih dari yang ia duga. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ketegangan yang tak terucapkan. Dedi merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling memandang. Ketika tatapan mereka bertemu, ada kilatan yang membuat jantung Dedi berdebar. Ia berusaha mengalihkan perhatian, tetapi perasaan itu terus mengganggu pikirannya. Hari-hari berlalu, dan Rina masih sibuk dengan pekerjaannya. Dedi dan Bu Ambar semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai menjelajahi hobi baru, seperti berkebun di halaman belakang. Dedi terkejut melihat betapa antusiasnya Bu Ambar saat merawat tanaman. "Tanaman ini butuh perhatian, sama seperti manusia," Bu Ambar berkata sambil menyiram tanaman. Dedi mengangguk, merasakan ada kebenaran dalam pernyataan itu. Suatu sore, saat mereka sedang merawat kebun, Dedi merasakan kehangatan dari keberadaan Bu Ambar di sampingnya. Mereka berbagi tawa saat Bu Ambar menceritakan kisah lucu tentang Rina ketika masih kecil. Dedi tidak bisa menahan senyumnya, dan saat itu, tangan mereka bersentuhan saat mengambil alat berkebun yang sama. Dedi merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. "Maaf, Bu Ambar," Dedi berkata, berusaha mengalihkan perhatian. "Tidak apa-apa, Dedi. Kita bisa saling membantu," jawab Bu Ambar dengan senyuman lembut. Dedi merasa hatinya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu lebih dalam. Malam itu, setelah seharian bekerja di kebun, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Dedi merasa tenang, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Bu Ambar. "Dedi, kamu tahu, kadang-kadang kita harus menghargai momen-momen kecil dalam hidup," Bu Ambar berkata, menatap bintang-bintang di langit. Dedi mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata itu. "Ya, Bu Ambar. Aku setuju. Momen-momen kecil itu yang membuat hidup lebih berarti," jawab Dedi,
berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Dedi dan Bu Ambar semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak cerita, dan Dedi mulai merasakan bahwa Bu Ambar memiliki sisi yang lebih dalam, penuh dengan cerita dan pengalaman hidup yang menarik. Namun, di balik semua itu, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Ambar tidak seharusnya ada. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di ruang tamu, Dedi merasakan kehangatan dari keberadaan Bu Ambar di sampingnya. Mereka berbagi popcorn, dan saat tangan mereka bersentuhan lagi, Dedi merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. "Dedi, kamu suka film ini?" Bu Ambar bertanya, tetapi Dedi tidak bisa fokus pada film. Ia hanya bisa memikirkan betapa dekatnya mereka saat itu. "Ya, aku suka. Tapi aku lebih suka menghabiskan waktu bersamamu," Dedi menjawab, tanpa berpikir panjang. Bu Ambar menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Aku juga merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Dedi." Mereka saling menatap, dan Dedi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ketika film berakhir, Dedi merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini tanpa melanggar batasan yang ada. Namun, satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Bu Ambar semakin kuat, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Dengan perasaan campur aduk, Dedi menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidupnya. Ia harus berjuang melawan perasaannya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Bu Ambar telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Malam itu, Dedi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu, dan Dedi merasa hidupnya semakin rumit. Rina masih sibuk dengan pekerjaannya, dan Bu Ambar terus tinggal bersamanya. Setiap hari, Dedi merasakan ketegangan yang semakin meningkat antara dirinya dan ibu mertuanya. Meskipun mereka berusaha untuk bersikap normal, ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah ketertarikan yang tidak bisa diabaikan. Suatu sore, Dedi dan Bu Ambar memutuskan untuk pergi ke pasar tradisional. Dedi merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamanya di luar rumah. Mereka berjalan beriringan, dan Dedi tidak bisa tidak memperhatikan betapa anggunnya Bu Ambar dalam balutan pakaian sederhana namun elegan. Senyumnya yang hangat membuat Dedi merasa nyaman, tetapi di saat yang sama, hatinya berdebar-debar. "Dedi, kamu tahu, pasar ini selalu memiliki suasana yang hidup. Aku suka datang ke sini untuk membeli bahan makanan segar," Bu Ambar berkata sambil melihat-lihat sayuran dan buah-buahan yang dijajakan. Dedi mengangguk, merasakan kehangatan dalam suaranya. "Ya, Bu Ambar. Aku juga suka suasana di sini. Rasanya seperti kembali ke masa kecil," Dedi menjawab, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaannya yang semakin dalam. Mereka berkeliling, memilih bahan makanan, dan berbincang tentang berbagai hal. Dedi merasa semakin terikat dengan Bu Ambar, dan ia mulai menyadari bahwa ketertarikan ini bukan hanya sekadar rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah koneksi yang sulit dijelaskan. Setelah berbelanja, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk menikmati segelas es kelapa muda. Dedi duduk berhadapan dengan Bu Ambar, dan saat mereka berbagi cerita, Dedi merasakan kehangatan yang menyelimuti mereka. "Dedi, kamu tahu, kadang-kadang kita harus berani mengambil risiko dalam hidup. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar apa yang kita inginkan," Bu Ambar berkata, menatap Dedi dengan tatapan yang dalam. Dedi merasa jantungnya berdebar. Kata-kata itu seolah menyentuh bagian terdalam dari hatinya. "Ya, Bu Ambar. Aku setuju. Tapi kadang-kadang, risiko itu bisa sangat berbahaya," Dedi menjawab, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Malam itu, setelah kembali dari pasar, Dedi dan Bu Ambar menghabiskan waktu di dapur. Mereka memasak bersama, dan Dedi merasa semakin nyaman. Namun, di balik kenyamanan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Ambar tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Saat mereka memasak, Dedi merasakan kehadiran Bu Ambar di sampingnya. Mereka saling membantu. Dan saat tangan mereka bersentuhan lagi, Dedi merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. "Maaf,
Bu Ambar, Dedi berkata, berusaha mengalihkan perhatian. Tidak apa-apa, Dedi. Kita bisa saling membantu. Jawab Bu Ambar dengan senyuman lembut. Dedi merasa hatinya bergetar. Tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkan perasaan itu lebih dalam. Malam itu, setelah makan malam, mereka duduk di teras, menikmati angin malam yang sejuk. Dedi merasa tenang, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh dalam dirinya terhadap Bu Ambar. Dedi, kamu tahu, kadang-kadang kita harus menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Bu Ambar berkata, menatap bintang-bintang di langit. Dedi mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata itu. Ya, Bu Ambar. Aku setuju. Momen-momen kecil itu yang membuat hidup lebih berarti. Jawab Dedi, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Hari-hari berikutnya, Dedi dan Bu Ambar semakin dekat. Mereka berbagi lebih banyak cerita, dan Dedi mulai merasakan bahwa Bu Ambar memiliki sisi yang lebih dalam, penuh dengan cerita dan pengalaman hidup yang menarik. Namun, di balik semua itu, ada rasa bersalah yang terus menghantuinya. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Ambar tidak seharusnya ada. Suatu malam, saat mereka sedang menonton film di ruang tamu, Dedi merasakan kehangatan dari keberadaan Bu Ambar di sampingnya. Mereka berbagi popcorn, dan saat tangan mereka bersentuhan lagi, Dedi merasakan aliran listrik yang membuatnya tertegun. Dedi, kamu suka film ini? Bu Ambar bertanya, tetapi Dedi tidak bisa fokus pada film. Ia hanya bisa memikirkan betapa dekatnya mereka saat itu. Ya, aku suka. Tapi aku lebih suka menghabiskan waktu bersamamu. Dedi menjawab, tanpa berpikir panjang. Bu Ambar menatapnya dengan mata yang penuh makna. Aku juga merasa senang bisa menghabiskan waktu bersamamu, Dedi. Mereka saling menatap, dan Dedi merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada, tetapi ia tidak bisa mengabaikannya. Ketika film berakhir, Dedi merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana melanjutkan hubungan ini tanpa melanggar batasan yang ada. Namun, satu hal yang pasti, perasaannya terhadap Bu Ambar semakin kuat, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Suatu malam, saat Dedi sedang duduk di teras, Bu Ambar datang dan bergabung dengannya. Mereka duduk dalam keheningan, menikmati suasana malam yang tenang. Dedi merasakan ketegangan di udara, dan ia tahu bahwa saatnya untuk berbicara. Bu Ambar, aku ingin berbicara tentang sesuatu. Dedi memulai, suaranya bergetar. Iya, Dedi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bu Ambar menjawab, menatapnya dengan penuh perhatian. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa terhubung denganmu lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Dedi mengungkapkan perasaannya, meskipun hatinya berdebar-debar. Bu Ambar terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Dedi. Dedi, aku juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit, jawab Bu Ambar, suaranya lembut tetapi tegas. Dedi merasa lega mendengar pengakuan Bu Ambar, tetapi di saat yang sama, ia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, Bu Ambar. Aku hanya ingin jujur tentang perasaanku. Dedi berkata, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa dalamnya perasaannya. Dedi, kita harus tetap menjaga batasan. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini mengganggu hubungan keluarga kita. Bu Ambar menjawab, menatap Dedi dengan serius. Dedi mengangguk, merasakan beratnya kata-kata itu. Ia tahu bahwa Bu Ambar benar, tetapi hatinya berjuang melawan perasaan yang semakin kuat. Malam itu, Dedi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Dedi merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari-hari berikutnya, Dedi berusaha untuk bersikap normal. Ia mencoba untuk tidak memikirkan Bu Ambar, tetapi setiap kali mereka bersama, perasaan itu kembali muncul. Dedi merasa bingung dan tertekan, tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi ini. Suatu sore, saat Dedi sedang duduk di ruang tamu, Bu Ambar datang dan duduk di sampingnya. Dedi, kita perlu berbicara lagi, katanya, suaranya serius. Dedi menatap Bu Ambar,
merasakan jantungnya berdebar. Ya, Bu Ambar. Apa yang ingin kita bicarakan? Kita harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bu Ambar menjawab, menatap Dedi dengan penuh perhatian. Dedi mengangguk, merasakan beratnya situasi ini. Aku setuju, Bu Ambar. Kita harus menjaga hubungan keluarga kita, jawab Dedi, meskipun hatinya bergetar. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dedi tahu bahwa mereka harus menemukan cara untuk mengatasi perasaan ini, tetapi ia juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Dengan perasaan campur aduk, Dedi menyadari bahwa pertemuan ini telah mengubah hidupnya. Ia harus berjuang melawan perasaannya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Bu Ambar telah menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Malam itu, Dedi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat antara Dedi dan Bu Ambar. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga jarak, perasaan yang tidak terucapkan terus mengganggu pikiran mereka. Dedi merasa terjebak dalam dilema antara perasaannya yang mendalam terhadap Bu Ambar dan tanggung jawabnya sebagai suami Rina. Suatu malam, saat Dedi duduk di teras, merenungkan semua yang telah terjadi, Bu Ambar datang dan duduk di sampingnya. Suasana malam yang tenang membuat Dedi merasa lebih nyaman, tetapi ia tahu bahwa mereka harus berbicara tentang perasaan yang telah mengganggu mereka. Dedi, kita perlu membicarakan ini. Bu Ambar memulai, suaranya lembut tetapi tegas. Aku merasa kita tidak bisa terus mengabaikan apa yang terjadi di antara kita. Dedi menatap Bu Ambar, merasakan jantungnya berdebar. Aku tahu, Bu Ambar. Aku juga merasakannya. Tetapi kita harus berhati-hati. Ini adalah situasi yang rumit, jawab Dedi, berusaha untuk tetap tenang. Ya, aku mengerti. Tapi kita juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Kita harus jujur satu sama lain, Bu Ambar berkata, menatap Dedi dengan mata yang penuh makna. Dedi mengangguk, merasakan beratnya kata-kata itu. Aku tidak ingin merusak hubungan kita, Bu Ambar. Aku sangat menghargai semua yang telah kau lakukan untukku dan untuk Rina. Dedi menjawab, suaranya bergetar. Dedi, aku juga menghargai hubungan kita. Tetapi perasaan ini tidak bisa diabaikan. Kita harus menemukan cara untuk menghadapinya. Bu Ambar menjelaskan, suaranya lembut tetapi penuh tekad. Dedi merasa bingung. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Ambar semakin kuat, tetapi ia juga tidak ingin menghancurkan hubungan keluarganya. Apa yang harus kita lakukan, Bu Ambar? Dedi bertanya, merasa putus asa. Kita harus berbicara dengan Rina. Bu Ambar menjawab, suaranya tegas. Kita tidak bisa terus bersembunyi. Kita harus jujur padanya tentang apa yang terjadi. Dedi terkejut mendengar saran itu. Tapi, Bu Ambar, itu akan sangat menyakitkan bagi Rina. Aku tidak ingin melukainya, Dedi berkata, merasa cemas. Dedi, kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rina berhak tahu. Kita harus memberi dia kesempatan untuk memahami situasi ini. Bu Ambar menjelaskan, menatap Dedi dengan serius. Dedi merasa terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa Bu Ambar benar, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti Rina. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, Bu Ambar. Ini semua terlalu rumit, Dedi mengakui, merasa putus asa. Malam itu, Dedi terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi hatinya berkonflik. Ia mencintai Rina, tetapi perasaannya terhadap Bu Ambar semakin kuat. Dedi merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Keesokan harinya, Dedi memutuskan untuk berbicara dengan Rina. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia tidak bisa terus bersembunyi. Saat Rina pulang dari pekerjaannya, Dedi mengundangnya untuk duduk di ruang tamu. Rina, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Dedi memulai, suaranya bergetar. Rina menatapnya dengan cemas. Apa itu, Dedi? Kau terlihat serius, katanya, khawatir. Aku merasa ada yang berbeda antara kita. Dan aku juga merasa ada yang berbeda antara aku dan Bu Ambar. Dedi mengungkapkan, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa sulitnya perasaannya. Rina terdiam,
seolah mencerna kata-kata Dedi. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya penuh kebingungan. Rina, aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku merasa terhubung dengan Bu Ambar lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Ini semua sangat rumit. Dedi menjelaskan, merasa berat di dadanya. Rina menatap Dedi dengan mata yang penuh air mata. Dedi, aku tidak mengerti. Apa yang kau katakan ini? Apakah kau mencintai ibuku? Tanyanya, suaranya bergetar. Dedi merasa hatinya hancur mendengar pertanyaan itu. Tidak, Rina. Aku mencintaimu. Tetapi perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Dedi menjawab, berusaha untuk tidak melukai hati Rina lebih jauh. Rina terdiam, air mata mengalir di pipinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dedi, ini semua sangat menyakitkan. Katanya, suaranya penuh kesedihan. Dedi merasa putus asa. Ia tidak ingin menyakiti Rina, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Bu Ambar. Rina, aku tidak ingin merusak hubungan kita. Aku sangat mencintaimu. Dedi berkata, berusaha untuk meyakinkan Rina. Jika kau mencintaiku, mengapa kau merasa terhubung dengan ibuku? Rina bertanya, suaranya penuh kebingungan. Dedi merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Aku tidak tahu. Rina, ini semua sangat rumit. Aku tidak ingin melukaimu. Dedi menjawab, merasa putus asa. Rina mengangguk, tetapi Dedi bisa melihat bahwa hatinya hancur. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini, Dedi. Ini semua terlalu banyak untuk aku terima. Rina berkata, suaranya penuh kesedihan. Dedi merasa hancur melihat Rina dalam keadaan seperti itu. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti orang yang paling ia cintai. Aku minta maaf. Rina, aku tidak ingin ini terjadi. Dedi berkata, suaranya penuh penyesalan. Setelah percakapan yang menyakitkan itu, Rina pergi ke kamarnya, meninggalkan Dedi sendirian dengan pikirannya. Dedi merasa hancur dan bingung. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beberapa hari berlalu, dan suasana di rumah menjadi tegang. Rina tidak banyak berbicara, dan Dedi merasa terasing. Ia berusaha untuk berbicara dengan Bu Ambar, tetapi mereka berdua tahu bahwa situasi ini telah mengubah segalanya.